visi dari PT Konimex, yaitu menjadi pemimpin pasar dalam produk makanan dan perawatan kesehatan di Indonesia dan tingkat regional. Yang kedua ada misi Konimex, yaitu dengan menilai produk-produk yang dikenal di dunia internasional dengan menyediakan produk makanan dan perawatan kesehatan dengan melakukan survei pasar untuk menyediakan produk-produk yang inovatif. Yang ketiga ada produk dari PT Konimex, di antaranya farmasi, vitamin dan suplemen makanan, kembang gula, produk alami, makanan ringan, dan produk ekstrak bahan alami. Setelah itu, adapun target pasarnya adalah apotik, penyedia jasa kesehatan, dan tentunya masyarakat luas. Selanjutnya ada strategi. Strategi pemasaran PT Konimex yaitu membangun citra dengan merek yang kuat dan sejalan dengan visi korporat. Pertama ada strike atau kekuatan. Kekuatan Konimex bersaing di tengah persaingan pasar produk konsumer yang semakin ketat adalah jaringan distribusi. PR perusahaan yang berdiri sejak tahun 1967 tersebut mendistribusikan produk mereka ke seluruh Indonesia lewat PT Marga Nusantara Jaya, sister company Konimex yang memiliki 56 cabang dan 50 kota di seluruh Indonesia. PT Marga Nusantara Jaya adalah perusahaan yang menangani aktivitas distribusi tersebut. Konimex berharap cabang kantor distribusi bisa mendukung ketersediaan produk di lapangan. Agar cengkeraman pemasaran semakin kuat, PT Konimex menambah cabang di Jawa Timur pada tahun 2017 lalu. Tahun ini, Konimex juga akan melanjutkan pengembangan industri ekstraksi bahan alam pada tahun 2015 lalu. Totalnya ada 20 jenis bahan ekstrak alam buatan Konimex. Dengan memakai merek lokal sepanjang tahun, Konimex melihat potensi pasar farmasi semakin besar. Apalagi ada stimulus dari program kesehatan BPJS. Konimex mengendus pertumbuhan kelas menengah berkorelasi positif terhadap daya beli produk kesehatan. Untuk itu, Konimex yakin tahun ini masih bisa mencatatkan pertumbuhan perjualan. Selain pasar domestik, Konimex bakal memacu penjualan ekspor dengan komposisi penjualan yaitu 90% pasar dalam negeri dan 10% pasar luar negeri. Negara tujuan ekspor mereka yaitu Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Myanmar. Peluang PT Konimex yang pertama yaitu legalitas produk. Dengan legalitas produk yang telah dimiliki, maka perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Yang kedua, kesempatan memperluas pasar. Selama ini, perusahaan hanya memiliki target pasar yang lama. Ada kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan pemasaran ke pasar yang belum pernah tersentuh. Yang ketiga, kesempatan berdasarkan tren. Kini tengah muncul tren makanan ringan dengan rasa baru dan unik yang selama ini PT Konimex belum memproduksinya. Ini bisa ditangkap sebagai kesempatan oleh perusahaan dengan memproduksi varian rasa baru pada produk makanan ringan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari PT Konimex yakni 1. Turnover karyawan yang masih tinggi. Perusahaan masih sering mengalami penggantian karyawan karena karyawan yang mendadak ingin berhenti sehingga harus mencari ganti karyawan lama tersebut. Yang kedua, tidak ada pelatihan khusus yang diberikan kepada karyawan. Perusahaan tidak memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan karyawannya. Perusahaan hanya memberikan bimbingan maksimal 3 bulan saat karyawan tersebut baru bekerja di perusahaan. Ancaman pada PT Konimex yang pertama yaitu persaingan yang cukup ketat. Contohnya pada produk Paramex yang bersaing ketat dengan produk Broder dan produk Panadol. Yang kedua yaitu produk Hexos bersaing ketat dengan produk Blister. Hexos adalah kembang gula yang bermanfaat untuk menyegarkan tenggorokan, sedangkan Blister kembang gula yang bermanfaat untuk menyegarkan tenggorokan sekaligus menyegarkan pernafasan. Yang kedua, pada produk kembang gula, bahan baku yaitu gula selalu mengalami kenaikan harga. Yang ketiga yaitu adanya pesaing baru atau produk baru yang berpotensi untuk menggantikan produk yang dibuat oleh PT Konimex. Karena pada masa modern ini banyak sekali orang-orang melakukan inovasi dan menghasilkan produk yang lebih inovatif dan praktis. Yang terakhir adalah
daya beli masyarakat yang menurun. Belakangan ini tuntunan kebutuhan hidup semakin meningkat, sehingga masyarakat lebih selektif dalam menentukan produk yang mereka gunakan. Jadi ketika mereka mendapatkan produk dan mereka kurang puas dengan manfaat produk tersebut, mereka akan mengganti dengan produk yang baru. Pola pikir masyarakat pada saat ini adalah pengeluaran yang mereka keluarkan harus mendapatkan manfaat yang lebih maksimal.